warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi periode Makkah dan Madinah. Saya atas nama Usman Patamani dan rekan saya Firza Nafisa Mukotip. Oke, saya di sini sebagai orang yang ingin bertanya karena saya juga belum tahu jelas tentang apa itu periode Makkah dan Madinah. Jadi untuk rekan saya Firza, tolong berikan tanggapan atau definisi tentang apa sih itu periode Makkah dan Madinah. Menurut saya periode Makkah dan Madinah, pertama kali Al-Quran turun itu di Mekah. Nah, sedangkan di periode kedua itu Al-Quran dinamakan tentang Madinah ya. Jadi Mekah adalah salah satu kota suci Islam yang ibu kotanya Arab Saudi. Sedangkan Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad berhijrah ke Makkah secara berangsur-angsur berubah menjadi kota kekasiran. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Subhanallah, itu ada nama saya loh, Usman. Oh, dia Utsman bin Affan, saya Usman Patamani. Gitu kan. Terus pertanyaan kedua muncul dari beberapa orang juga, sering saya dengar. Itu ada dari abdulbaihi.co.id. Periode Makkah sebelum pijakan awal, itu dia bagaimana? Periode dari dalam periode Makkah sebuah pijakan awal, Nabi diutus di Mekah karena masyarakat Mekah paling bejat, karena masih banyak faktor yang lebih ilmiah dan lebih berubah. Menurut beliau pada masa Nabi terdapat dan dikuasai, sehingga permaisuri pun harus menjadi milik bersama. Permaisuri milik bersama. Oh, bagus. Terus ada yang ada pertanyaan juga, ini dari siapa ini namanya, dari Raihan Lonto, tentang periode Madinah ya. Ini tentang periode Madinah. Apa sih kesempurnaan agama Islam di periode Madinah? Kesempurnaan agama Islam itu hijrah ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja, atau sekoyong-koyong, karena merupakan batu-batu pertama bagi bangunan negara Islam. Kehadiran resmi melalui peristiwa hijrah ke dalam kota Madinah yang majmuk amat menarik untuk dibahas. Jadi seperti itu ya. Terus ini ada satu pertanyaan lagi dari Nadia Nuratika tentang apa ini tadi namanya? Iya. Ini. Itu kan dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Itu berarti yang saya tangkap itu berarti Rasulullah dia berdakwah dari Makkah sampai ke Madinah. Begitu dong ya. Oh. Nanti saya sampaikan ke teman-teman saya juga. Saya akan memberikan kesimpulan terhadap periode Makkah dan Madinah, dan saya harap, mohon maaf ya, ini kameranya bengkok, jadi tolong dimaklumkan ya. Jadi podcast ini banyak kekurangan ya Mbak ya, sabar. Ini juga jalan umum. Tapi ya begitulah manusia ya kan ya. Ada yang berbuat kesalahan. Tidak selamanya manusia itu sempurna. Ya, tempat podcastnya masih banyak kekeliruan. Ini handphonenya gimana nih? Oke, saya akan membacakan kesimpulan dari Mbak Sasa tadi yang telah memberikan materi dari
periode Makkah dan Madinah, maka itu tentang Madinah itu apa. Jadi bahwa saya menarik kesimpulan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah mengencang dan dalam fitrahnya. Terus sejarah Islam awal yang dilalui Rasulullah SAW sungguh berat lantaran harus berhadapan oleh suku Quraisy. Jadi begitu ya teman-teman. Dan juga suku Quraisy yang menguasai kota Makkah. Pengikut Rasulullah SAW relatif sedikit dan fokus utama Rasulullah SAW dalam dakwah awalnya adalah mengenalkan ajaran tauhid. Dan juga beberapa dengan dakwah di Madinah, masyarakat cenderung menerima ajaran Rasulullah SAW. Sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga membuat suatu undang-undang yang mengatur keseluruhan permasalahan yang terjadi. Mohon maaf, ini kamera memang, oh my god, saya akan memperbaiki podcast kami. Juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan atau seluruh problem yang terjadi, yakni Piagam Madinah. Fokus dakwah Rasulullah adalah mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam melalui metode-metode beliau sanggup mewujudkan Islam sebagai rahmat lil alamin. Sebagaimana yang dikatakan tadi oleh pemateri tadi, bahwa Rasulullah itu berdakwah menyampaikan tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi begitu dia menyebarkan agama Islam melalui metode-metode beliau sanggup mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang ini keseluruhan dari penduduk Madinah beragama Islam. Wow, it's amazing. Berarti dulu mohon maaf, ini adalah bukti agama Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Keseluruhan dari penduduk Madinah beragama Islam. Itu keseluruhan. Ini adalah bukti agama Islam yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW adalah agama yang benar dan menunjukkan efektivitas dakwah Rasulullah. Oleh sebab itu, tantangan yang kita hadapi yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah sesuai yang beliau ajarkan. Jadi ada pesan untuk kita anak-anak muda agar dapat melanjutkan tongkat estafet dari Rasulullah kepada umat-umat kita yang akan datang atau umat-umat kita yang saat ini. Jadi kita harus menyampaikan dakwah kepada teman-teman, orang tua, sahabat, dan lain-lain untuk beribadah kepada Allah. Karena sebaik-baiknya agama adalah agama Islam. Agama Islam yang paling terbaik. Mungkin itu dari kami. Allahumma fiqila aqwami thoriq. Summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.